Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa, juga Bapak Ibu dosen pendamping. Alhamdulillah sudah dapat terkonek. Kalau tadi ada sedikit kendala sekitar berapa menit? Sekitar 15 menit, 20 menit. Semoga ini membagi pemacu dan evaluasi kita bersama. Evaluasi kolektif. Jadi meskipun kita siap seperti apa, mahasiswa siap, tapi kalau jaringan yang nggak siap juga tidak bisa melakukan apa-apa. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, yang dari Kartasura, yang dari Kendal, Waleri, Ungaran, Majapahit maupun yang di Seruen, sehat semuanya ya pada siang hari ini. Alhamdulillah Pak Jalan juga dengan siap, sehat, sehingga kita dapat bertemu pada mata kuliah teori organisasi, pertemuan lewat daring hybrid. Dan pada kesempatan siang hari ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang struktur organisasi. Sebelum kami memulai, seperti biasa kami sampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Diharapkan setelah mencari bab ini, mahasiswa akan mampu mengerti dan memahami struktur organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti tentang mengapa struktur organisasi itu penting. Dan yang ketiga, dapat merancang struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi yang baik seperti apa, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengerti dan memahami jenis-jenis struktur organisasi. Baik rekan-rekanku, untuk menyingkat waktu sebagai pendahuluan, kami perlu sampaikan, kemarin kita membahas tentang apa? Pertemuan yang kemarin, apa Mbak? Yang keras. Pertumbuhan organisasi dari zaman yang klasik sampai pada zaman yang modern kemarin sudah kita bicarakan. Nah, pada kesempatan ini kita ingin membicarakan tentang struktur organisasi. Organisasi dalam klasik, dalam modern, kontemporer dan segala macam kemarin semuanya punya struktur. Apa gunanya struktur kira-kira? Ayo, apa kira-kira? Rekan-rekan mahasiswa yang di cabang apa kira-kira manfaat dari struktur itu? Struktur yang baik akan memudahkan pencapaian tujuan. Kira-kira manfaat struktur itu apa? Organisasi gampang-gampangan jadi ketua kabeh misalnya. Karena pengen jadi ketua semuanya. Kira-kira strukturnya efektif enggak? Nah, enggak. Atau jadi anggota semuanya, bekerja semuanya, kira-kira enggak? Nah, enggak. Struktur itu akan menentukan. Pertanyaan saya tadi, kenapa harus ada struktur? Ya, di dalam organisasi ada pembagian tugas. Pak Jailani selalu mencontohkan syukur 5 jari. Ini sebetulnya bisa kita analogikan sebagai struktur. Bagaimana itu jari, bagaimana jari, bagaimana tengah, itu sebagai struktur. Nah, baik rekan-rekanmu bahwa struktur yang baik akan memudahkan organisasi dalam melakukan kegiatannya, pencapaian tujuannya. Tetapi struktur yang kurang baik akan mengganggu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Kalau seandainya sederhana, saya mencontohkan struktur dalam perusahaan, itu mesti ada yang produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan, administrasi keuangan. Alangkah kacaunya ketika masing-masing ini egonya tinggi. Saya yang produksi, saya yang lebih berarti dong. Saya lebih kuasa dong. Tanpa saya produksi, Anda tidak punya barang. Sebaliknya, yang masarkan, saya yang memasarkan. Kamu produksi tidak bisa pasarkan, tidak akan ada artinya. Ya kalau produksinya lento itu bisa dimakan, lah kalau produksinya meja, ayo mau berapa? Gitu kan? Nah, apalagi yang administrasi dan keuangan. Loh, kamu yang produksi,
saya yang memasarkan, tidak saya catat keuangannya, tidak saya kumpulkan uangnya, mau bagaimana? Nah, ini salah satu contoh struktur dalam satu organisasi, pentingnya suatu struktur. Struktur selanjutnya akan memperjelas pembagian tugas. Pak Jailan contohkan tadi, suatu perusahaan, ya kalau perusahaannya nasi pecel, udah dijual-jual, dimakan bareng-bareng. Nah kalau perusahaannya meja, nah, ini pentingnya struktur, pembagian tugas. Begitu juga dalam organisasi yang kita bahas pada kesempatan ini, bahwa struktur akan sangat menentukan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuannya. Pertanyaan selanjutnya, struktur yang baik yang bagaimana? Yuk, gimana? Struktur yang baik yang bagaimana? Yang mampu mengakomodir, yang mampu mengkolek kegiatan-kegiatan organisasi untuk pencapaian tujuan. Jadi kalau seandainya saudara punya organisasi Karang Taruna, di situ ada divisi hubungan internasional begitu, kira-kira pas enggak? Kira-kira mendorong dalam pencapaian tujuan enggak? Meskipun itu tidak dilarang, tapi tidak efektif dalam membangun struktur organisasi. Sehingga struktur itu manajemen akan memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Di mana struktur yang ada dengan tupoksi pekerjaan yang sudah dibagi sedemikian rupa akan mempercepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Itu rekan-rekan terkait dengan introduction kami dalam pengenalan membahas tentang struktur organisasi. Ini penting. Kemarin kita bicara tentang evolusi dari zaman klasik sampai zaman modern, sama cuma kaitan dengan sosial, semuanya strukturnya berbeda-beda. Tapi pasti ada strukturnya. Monggo sebelum kami lanjutkan, kalau ada pertanyaan dari Sukarjo, Karta STE, silakan monggo. Mungkin dari cabang ada yang bertanya atau berbagi pengalaman. Silakan. Tidak ada? Bisa dilanjut? Oke, dilanjut. Nah, manfaat daripada struktur meskipun sudah disampaikan oleh Pak Jalani di pembukaan tadi, ini perlu diperjelas antara 1 sampai 7. Tanpa ada struktur, organisasi akan sulit dalam mencapai tujuan. Karena apa? Tidak jelas saya harus melakukan apa. Tidak jelas kegiatannya untuk mencapai tujuan seperti apa. Jelas manfaatnya menunjukkan bagaimana struktur dapat mempertegas pembagian kerja. Jadi kalau saya contohkan tadi, kita menganalogkan pembuatan struktur itu mempermudah dalam pencapaian tujuan atau bagi kerja, meskipun sudah sedemikian rupa diatur. Kalau tujuannya satu, ya harus saling bahu-membahu. Pemain sepak bola itu tugas penyerangnya hanya sekian, strikernya, tapi ketika kemudian untuk satu tujuan, struktur yang pembagian tugasnya sedemikian rupa harus kita persatukan. Meskipun back juga bisa menggolkan lawan gitu maksudnya. Tapi pembagian jelas, yang namanya gelandang, yang namanya back, yang namanya penyerang jelas, kiper jelas. Pembagian tugasnya jelas. Kalau organisasi bisa menganalogkan pekerjaan seperti tim sepak bola bagus, ditabrak kancane ya tangi lagi, kesikut kancane ya rasa nesu, itu bagus filosofinya dalam binaan kerja organisasi. Kemudian yang ketiga, mendorong manajemen dalam berorganisasi, jelas karena sebagian tugasnya jelas. Yang keempat, menggunakan sumber daya efisien. Kalau yang produksi tadi, yang itu sumber daya produksi yang dioptimalkan. Yang pemasaran juga sumber daya pemasaran yang dioptimalkan, juga sumber daya jelas. Strukturnya karena jelas. Bagian produksi jangan ngobok-ngobok bagiannya pemasaran. Lebih juga jangan sampai produksi jangan cawe-cawe terlalu dalam dengan administrasi dan keuangan misalnya. Penggunaan sumber daya yang efisien, kemudian fleksibel.
Ini fleksibel dalam perubahan. Saya contohkan tadi sebuah struktur dalam sepak bola. Organisasi meskipun formal atau informal itu harus tanggap terhadap perubahan. Dalam arti perubahan itu memang harus kita sikapi dan adaptasi. Kalau kita mendirikan organisasi, mungkin kita problemnya masih sederhana. Tetapi ketika sudah berjalan, perlu dengan dinamika, perubahan lingkungan, kompetisi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bicara dengan lingkungan organisasi. Kemudian menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas-jelas. Kalau ada struktur itu mesti tanggung jawabnya. Meskipun dalam kesatuan tembok organisasi bisa juga berjalannya, bisa saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Tetapi secara teoritis struktur harus menggambarkan tugas yang jelas. Oh, direktur pimpinan tugasnya seperti apa? Jangan apa-apa pimpinan hanya diberikan kepada bawahan, ketika nanti berhasil diklaim jadi kerja pimpinan. Ini banyak di era modern saat ini. Sopo ketuanya, sopo direktur, ini banyak. Kemudian yang tujuh, memperlancar komunikasi dan korelasi. Itu jelas. Ini dalam ketik ini korelasi. Kalau pimpinan tadi saya contohkan di perusahaan, pimpinan direktur utamanya, oh perusahaan produksinya kok kacau, tinggal panggil direktur produksi. Oh ternyata keuangannya kok kacau, antara yang masuk dan keluar cash flow-nya tidak jelas. Oh panggil direktur keuangan dan administrasi dan keuangan. Oh pemasarannya kok jeblok, dipanggil dari direktur pemasarannya. Jadi akan memudahkan atau memperlancar komunikasi dan korelasi. Anda bisa bayangkan ketika organisasi misalnya perusahaan yang multinasional begitu, karyawannya berpuluh-puluh ribu, cabangnya beratus-ratus cabang, kemudian bahasanya pun beda-beda. Anda bisa bayangkan bagaimana kompleksitas gitu. Tapi saya mencoba mencontohkan yang sederhana saja, seperti kita tadi perusahaan PT Nasi Pecel begitu, ketika nasi pecelnya kok kurang berarti ada sesuatu di situ. Dan ketika memasarkannya kok banyak yang retur, berarti nasi pecelnya pedesan. Ada banyak kemungkinan. Itu terkait dengan merancang struktur organisasi. Sebelum kami lanjutkan, pertanyaan monggo. Ayo, monggo. Yang dari cabang, kira-kira ada pertanyaan? Bisa dilanjut ya? Ada pertanyaan ya? Nah, kalau kita buat struktur organisasi, tujuan struktur itu memudahkan kerja tim, memudahkan koordinasi. Tujuan utamanya bagaimana pencapaian tujuan lebih tercapai dengan baik. Struktur mestinya ada rambu-rambunya. Karena apa? Masing-masing perusahaan akan beda-beda dalam menetapkan strukturnya. Tetapi secara umum membuat struktur itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah rentang kendali. Kalau organisasinya kecil, sederhana, membuat struktur lebih mudah. Tetapi ketika organisasinya besar, bidang-bidang yang digarap bermacam-macam, utama rentang kendali harus dijaga. Harus menjadi pertimbangan. Pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira rentang kendali itu menurut rekan kita? Apa kira-kira? Yuk, monggo. Sambil jalan ya, jangan ngantuk. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Rentang kendali. Oh, rentang kendali segini. Oh, ada segini. Apa rentang kendali? Rentang kendali adalah kalau orang sekarang ada bertiga. Apa itu rentang kendali? Apa dia? Rentang kendali adalah salah satu batasan yang efektif ketika dilakukan seseorang. Misalnya,
karena pekerjaannya ringan, mengawasi guru-guru perusahaan, guru pabrik. Oh, kita rentang kendali kita ada agak longgar, kita mengawasi orang 50 mungkin masih bisa. Tetapi ketika rentang kendali untuk perusahaan yang high tech teknologi tinggi, kita harus mengawasi 40 orang sudah kesulitan. Karena kompleksitas permasalahannya. Rentang kendali ini yang perlu dipertimbangkan oleh organisasi ketika menyusun suatu struktur organisasi. Tapi kalau lembaga kita belajar ini ada banyak Pak dosen pendamping, ada Pak Jelani, ada juga mahasiswa yang ada. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira rentang kendali dalam mengelola sekian banyak cabang ini efektif apa enggak dengan metode ini? Ini harus dipertimbangkan. Jadi rentang kendali untuk perusahaan, mohon maaf, yang padat karya dengan perusahaan yang high tech, dengan perusahaan yang mungkin produksi dengan otomatisasi akan berbeda. Intinya bahwa mempertimbangkan rentang kendali dalam menyusun organisasi, kira-kira yang efektif yang seperti apa? Ini perlu diskusi. Pekerjaan kita seperti apa? Kalau hanya, mohon maaf, kalau seperti organisasi saudara Karang Taruna, saya pikir rentang kendalinya nggak begitu berat. Ya. Mungkin juga organisasi mahasiswa, kelompok panjat gunung, panjat tebing misalnya, nggak begitu. Tetapi ketika suatu organisasi, misalnya perusahaan yang karyawannya beribu-ribu, mungkin harus dipertimbangkan rentang kendali yang efektif. Artinya apa? Bidang ini dipimpin oleh seseorang, kira-kira yang efektif dengan berapa tanggung jawabnya, kendalinya seperti apa. Terlalu kecil juga tidak baik karena menjadi resources yang terbuang. Terlalu berat, terlalu panjang juga tidak baik karena apa? Tidak efektif dalam melakukan pengawasan atau kualitas pekerjaan. Yang kedua, yang perlu dipertimbangkan adalah sentralisasi dan desentralisasi. Kalau ke atas kira-kira seperti apa, kemudian atasan ke bawah seperti apa. Sentral itu ke atas, desentral ke bawah. Ini perlu dipertimbangkan. Kalau seandainya saya sebagai direktur mengelola karyawan sebanyak 500, karyawannya mau ke tempat saya menyampaikan usul-usul masukan, kira-kira efektif ya? Saya memberikan perintah kira-kira efektif. Sentralisasi dan desentralisasi. Pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan formalisasi. Ingat, menyusun struktur itu ada hak tanggung jawab, kewajiban dan tanggung jawab. Ada hak yang ada di sana. Ketika kemudian kita membuat divisi-divisi atau bidang-bidang yang banyak, direktur ini, direktur itu, bidang ini, bidang itu, terkait dengan formalisasi ini bagaimana? Jangan hanya dibentuk, tapi tidak ada fungsi yang jelas. Jangan hanya dibentuk, tetapi tidak punya hak dan tanggung jawab yang cekol. Formalitas misalnya. Berfungsi struktur organisasi. Tapi ketika bicara hak dan kewajiban, tanggung jawabnya berapa tidak dianggap tidak. Itu terkait dengan formalisasi. Termasuk juga formalisasi, karena kita bicara organisasi, kamu tak tempatkan sebagai kepala bidang ini. Kira-kira kamu mampu enggak secara formal? Yang kedua, kira-kira Pak Jailani yang memberikan tugas kepada kamu, jabatan kamu sebagai ketua bidang ini, Pak Jailani tanggung jawab enggak? Dengan segala konsekuensinya mestinya. Yang namanya organisasi itu ada jabatan yang melekat, berarti ada hak yang harus ditunaikan kan gitu. Nah, formalisasi ini menjadi sangat luas dan akhirnya juga formalisasi ini banyak dipelintir oleh orang-orang yang fokus dalam satu organisasi. Kamu tak kayak jabatan ini, kamu tak kayak ini, ya itu saja. Tapi tanggung jawabnya nggak ada.
tugasnya ya tidak diberi tugas yang jelas, apalagi haknya. Itu banyak sekali dilakukan oleh banyak sampai zaman yang sekarang yang milenial ini, organisasi-organisasi yang formal yang mestinya juga cukup modern, tapi ketika formalisasi dalam satu struktur yukur formalan diajukan kepada Kemenkumham ini saya melakukan ditulis jadi divisi bidang ini orang ngerti, jangankan haknya, tugas siapa jangan ngerti kok. Ini Pak Jani melakukan ini Pak Jani banyak sekali dalam satu organisasi itu yang kadang-kadang cuma dicomot formalisasi. Jadi formalisasi itu dimanai kalau sak mungkin untuk melegalkan statuta satu organisasi. Dan yang keempat yang perlu dipertimbangkan dalam kita menyusun struktur organisasi adalah departemenisasi. Kalau perusahaannya bergerak di bidang Jerman begitu misalnya ya, departemennya ya sesuai dengan departemen yang bergerak di bidang Jerman. Misalnya di organisasi perusahaan PT Jerman XYZ itu, kalau di sini ada divisi ataupun manajer bidang alat-alat HMKM gitu kan, nggak nyambung kan itu. Ini sesuai departemenisasi. Kalau tadi saya contohkan perusahaan PT Nasi Pecel, departemen produksi. Oh ternyata produksinya sekarang sudah besar karena PT Nasi Pecel. Oh dibuatlah departemen bahan baku. Departemen mungkin dibuat alat-alat masaknya. Mungkin ada departemen lagi untuk mewadai ataupun divisi untuk produk hasil nasi pecel. Tidak masalah. Karena sudah begitu sesuai dengan tuntutan. Nah, departemen ini dalam menyusun struktur harus relevan dengan organisasi yang ada. Tadi saya contohkan tempat kamu, Karang Taruna aja departemen hubungan luar negeri itu kan nggak begitu nyambung, nggak digunakan, meskipun juga tidak salah. Tapi kalau masih di kampung, saya pikir kok departemen luar negeri itu belum begitu diperlukan. Tidak tahu kalau di Karang Taruna di Jakarta ini KIN ini kan ya. IKN atau KIN itu mungkin. Nah, selanjutnya dalam menyusun struktur organisasi ini akan sangat menentukan, tidak ada aturan baku, tetapi pertimbangan ini penting. Apakah rentang kendalinya sesuai, batasan kita menangani suatu kekuasaan atau jabatan yang ada, apakah sentralisasi dan desentralisasi, kemudian bagaimana formalisasi dan departemenisasi. Tidak ada aturan baku, sekali lagi saya katakan, dalam menyusun struktur organisasi. Pertimbangannya adalah kepentingan organisasi dalam melakukan kegiatan untuk pencapaian tujuan. Artinya begini, sama-sama perusahaan bisnis begitu, belum tentu sama produknya, sama perusahaannya, strukturnya harus beda, harus sama. Sama-sama perguruan tinggi, saya yakin strukturnya berbeda-beda, tetapi mestinya aturannya seperti tadi, untuk mempermudah komunikasi, untuk membuat pembagian tugas, ini untuk pencapaian tujuan dan misalnya mesti sama. Tapi saya yakin buat strukturnya tidak sama. Apakah salah Pak? Tidak salah. Ayo silakan bertanya. Yang di atas roh, silakan monggo. Jadi lanjut ya, ada pertanyaan ya. Biasanya saya kalau banyak yang tanya, yang kritisi itu malah bisa berkembang. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada aturan yang baku. Harus begini, harus begitu dalam membuat struktur. Yang ada adalah kisi-kisi, panduan di depan penjelasan, mempertimbangkan dalam membentuk atau menyusun struktur organisasi. Yang selanjutnya, bagaimana membuat struktur organisasi yang baik. Sekali lagi saya katakan tidak ada aturan yang baku, tidak sama. Ini pun hanya normatif.
Struktur organisasi yang baik harus memenuhi persyaratan utama, yaitu adanya pembagian kerja. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu dosen yang lain juga bisa berkomentar mungkin, kira-kira struktur organisasi yang ada pembagian kerja secara fair banyak apa tidak? Kira-kira yang menurut saudara ini berbeda kan? Nah, kira-kira kan struktur organisasi yang baik harus ada pembagian kerja yang jelas. Di situ jelas pembagian jelas. Oke, jadi bagus. Kalau kami yang berorganisasi, pembagian kerjanya jelas, jelas tapi yang melakukan. Nah, kalau organisasi bentuknya jelas, tetapi pembagian kerja juga jelas, tetapi pelaksana saling berbeda. Pak Chandra ini belum lama ini membenahi organisasi takmir masjid. Saya sebenarnya penasaran. Ternyata pembagian yang tidak dibuat sebelumnya bagus, kemudian ditawarkan sambil berkata Pak, Bu, Mas, Bismillah, pada prakteknya ya itu saja. Nah, padahal ketika membuat struktur organisasi yang baik, kita harus memperhatikan adanya pembagian kerja. Apalagi kalau organisasi modern, organisasi formal, pembagian kerja jelas, tetapi ketika implementasi pelaksanaan, sopo sing cedak bos, ya, sopo sing cedak pimpinan. Ini realitas. Tetapi saudara belajar dari organisasi, ketika nanti saudara membentuk organisasi, struktur yang baik harus mempertimbangkan adanya pembagian kerja. Nah, ditulis hanya sebagai statuta, tapi kemudian tidak ada implementasi, ya berarti struktur yang tidak baik. Meskipun diakui baik, tak ngakuannya, ini kan ternyata tidak baik. Yang kedua, struktur yang baik, syarat yang selanjutnya adalah mampu mengkoordinasikan tugas. Adanya struktur itu seperti kita melihat suatu pohon. Mesti ada cabang-cabangnya. Atau kalau tebu dari cabangnya, tebu langsung. Nah, ketika bagaimana cabang-cabang itu menghasilkan buah, bunga kemudiannya buah, kita contohkan. Baik apa baik? Baik apa baik? Baik. Sama juga ketika membentuk suatu struktur organisasi. Bagaimana struktur organisasi itu mampu mengkoordinasikan tugas yang ada. Tadi pimpinan bagaimana produksi nasi pecel, yang menjual nasi pecel, mengatur administrasi nasi pecel, semuanya berjalan dengan baik. Kalau organisasi berjalan dengan baik, berarti strukturnya insya Allah baik. Belum tentu struktur yang baik, organisasinya baik, belum tentu. Karena apa? Banyak struktur yang hanya formalitas. Dibuat struktur memenuhi standar statuta, misalnya. Kita Pak Jelani mau membentuk perusahaan. Statuta syaratnya harus gini, dapatnya izin. Pak Jelani mau mengajukan pinjaman. Maksudnya harus statuta tidak satu keluarga dibuat beda-beda. Pak Jelani mau mengajukan membuat CV atau PT, badan usaha. Mesti harus diimbangi dengan KTP orang-orang yang tidak sekeluarga Pak Jelani. Tetapi ketika kita membahas struktur organisasinya sudah ada. Bagaimana organisasi bisa berjalan dengan baik? Struktur yang pertama harus ada pembagian tugas. Setelah dibagi tugasnya harus adanya kemampuan untuk mengatur, mengkoordinir. Karena apa? Tanpa dikoordinir dengan baik struktur yang seperti Pak Jalin sampaikan, ya hanya formalitas saja. Dan ini banyak sekali di era sekarang ini. Taunya orang akademisi, taunya orang modern, orang milenial, struktur-struktur yang
Guru patut ini formalitas ini sangat banyak sekali untuk organisasi formal. Apalagi kalau kita bicara organisasi bisnis keluarga. Di bisnis keluarga itu misalnya membuat CV banyak dengan nomor, tapi sebenarnya satu orang atau yayasan yang penting 3 orang atau lebih, ternyata orang-orang yang ya kadang banyak yang tidak mudeng. Dua orang nanti jeneng ditulis. Itu membangun struktur organisasi yang baik. Makna mampu mengkoordinasikan tugas ini luas sekali. Maknanya luas sekali. Bagaimana tugas bicara bisa bekerja dengan baik, dikoordinasi dengan baik? Ya mestinya harus fair. Ya enggak? Lu saya ditugaskan seperti ini, tugasku kerjanya minta ampun, tapi konsekuensinya reward tidak ada, ya ngapain kita mau kerja baik-baik, kan begitu kan? Fair. Bahasanya hanya sederhana, mampu mengkoordinasikan tugas. Jika tugas yang bagus bisa, tapi konsekuensinya dong, ya kan? Mestinya kan begitu. Salesman dikasih target penjualan sekian, oke. Tapi remunerasinya harus jelas. Jangan hanya target, hanya genjot saja, ya tidak fair. Jadi yang kedua ini mampu mengkoordinasikan tugas. Ini punya konsekuensi yang sangat luas. Pak Jalani hanya memberikan poin-poinnya saja. Harapan saya bisa menjadi diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa. Kalau mau baca yang jelas yang dirinci di referensi buku ajarnya teori organisasi Pak Jailani maupun buku teori organisasinya Pak Dr. Agus Wibowo. Ada bermacam-macam tentang struktur organisasi. Yang pertama struktur, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Ya. Lebih aman tidak ada. Lanjut. Ya. Macam-macam struktur organisasi. Ingat, struktur organisasi untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan. Agar kegiatan organisasi bisa berjalan dengan baik, dibuatlah struktur. Saya contohkan struktur itu ketika saudara senangnya lagu jazz, apa dangdut, apa rock. Pop yang melo gitu ya. Lagu-lagu itu kan beda-beda. Tapi sama namanya lagu-lagu kan senangnya juga punya segmen macam-macam kan. Kebetulan kamu suka yang pop, Pak Jani suka yang dangdut. Beda kan? Tapi semuanya kan indah. Nah, sama juga kita belajar nanti terkait dengan bentuk-bentuk struktur organisasi. Tergantung organisasi yang akan menggunakannya. Bukannya tipe apa? Tadi saya contohkan, kamu suka pop, Pak Jani suka dangdut gitu ya. Beda, tapi kita kan semuanya suka. Itu semua karya sebuah lagu. Baik, ketika kita bicara struktur, yang pertama macam-macam ada struktur lini. Struktur ini masih sangat sederhana. Biasanya digunakan dalam organisasi yang masih kecil. Kelemahannya, kelebihannya, karena kelebihannya dalam organisasi kecil, garis wewenang dan tanggung jawabnya langsung dan bersifat sederhana. Saudara baca terkait dengan kelebihan dan kekurangan rekan-rekan yang dari cabang mungkin. Saya ingin menyampaikan bahwa struktur ini sangat sederhana dan banyak digunakan. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa struktur ini banyak yang digunakan? Saudara lihat kelebihannya apa, kekurangannya apa? Apa ya? Kalau dari yang di depan atasnya, organisasi dalam struktur ini sangat sederhana dan biasa digunakan dalam organisasi yang masih kecil. Padahal organisasi itu sesuai dengan perkembangannya mesti berkembang sangat besar, ingin sangat besar, dan ketika sudah organisasi besar, urusannya tidak sederhana, tapi menjadi kompleks. Nah, biasanya organisasi yang struktur ini digunakan untuk awal-awal organisasi yang masih kecil.
ketika problematika sudah sangat berat, urusan lebih besar, ini tidak efektif digunakan. Tetapi sebagai saudara belajar teori, oh itu toh yang namanya struktur lindung dulu. Ini harinya ada gambarnya, tapi yang kembali lagi karena faktor jam. Kalau bicara langsung tujuan itu, akan gambarnya ini seperti apa. Saudara cermati terkait dengan kelebihan dan kelemahannya. Nah, seperti Pak Jalan sampaikan tadi, biasanya organisasi tumbuh awal-awal itu kecil, lama-lama jadi besar. Karena apa Pak? Pendiri itu juga penting organisasi menjadi besar. Sehingga kelemahannya adalah kurang efektif untuk organisasi yang besar. Seperti di lembaga kita, Universitas Tekon, Tekon itu awal-awalnya juga dari lembaga keterampilan untuk LPK kan. Sampai pada sekolah tinggi, kemudian sekarang jadi universitas yang sekolah tinggi. Struktur organisasi yang sangat